ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran sudah selesai kita bacakan.
Kita masuki acara yang ketiga, yaitu pengambilan hafalan kitab. Yang pertama, hafalan kitab Al-Jurumiyah oleh Ananda Azri. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad hafidtu kitab matn al-Jurumiyah wa saqra'u baban minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Wa qasamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a al-ma'na. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa huruf al khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal qaf al lam huruf al qasam wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bil qad sini wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hafalan kitab Arba'in Nawawi yang akan dibawakan oleh Ananda Tauhid, Rashid Muzaki, dan Kiki Ardiansah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad hafidna kitab hadis al-arba'in an-nawawiyah li Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, wa sanaqra'u haditsaini minhu. Al-hadisul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad hafidna nazmal imriti li alamati Syekh Al-Muhsin Yahya Al-Imriti wa sanaqra'u muqaddimatal imriti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khayra khalqihi wa littuqa hatta nafuluhum linawi min adimi syamni lam tawi fa'usikan kana lamir syamni fa'usikat lilami bil
Alhamdulillah. Selanjutnya hafalan kita usul fikih yang akan dibawakan oleh Ananda Fikri dan Dito. Kepada Ananda kami persilakan. Alhamdulillah qad hafidna qawaidal fiqhiyah minal kitabi mabadil awwaliyah wa sanaqra'u khamsata qawaidin minha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula al-umuru bi maqasidiha. Al-qaidatus tsaniyah ma yustaratu ta'yinu wal qada'u fihi mubtilun. Al-qa'idatu salisa ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinu tafsilan bidayanahu wa akhta'a durra. Al-qa'idatul rabi'ah ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan bidayanahu wa akhta'a lam yadurra. Al-qa'idatul khamisah maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita yang selanjutnya adalah kata sambutan dari pengurus cabang Al-Fatah Simpang Berutu yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kita, kiai kita, Bapak Kiai Haji Luhai Mustafid. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama yang kami harapkan keberkahan dan doanya. Yang kami muliakan dan kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, Bapak RT, Bapak RW, perangkat desa, dan yang lainnya. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara ini. Itu juga yang kami muliakan, kami ada Darul Ulum Al-Fatah, cabang Al-Fatah Tengkorok, Karas, Magetan, Jawa Timur, mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban
selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana mungkin di antara Bapak Ibu ada yang dari jauh-jauh, ada yang sampai dari Bagan Batu, ada juga yang dari Solo. Semoga pengorbanan Bapak ini, Bapak Ibu, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusan Bapak Ibu sekalian, menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan masalah-masalah Bapak Ibu yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan, terkhusus Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang hafid hafidhah, alim alimah, dai daiyah, menjadi pemimpin nantinya di masa depan, sehingga dapat membanggakan keluarganya, masyarakat dan umat seluruh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara seperti ini memang kami buat setiap tahun. Biasanya kami membuatnya di 1 bulan atau 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Kami membuat taklim akbar, kemudian sekaligus pertemuan wali santri, dan ditutup dengan doa khataman Al-Quran. Alhamdulillah, santri-santri kami untuk tahun ini ada yang dapat menghatamkan Al-Quran 30 juz bi khatmatil kubra. Maksudnya dia dapat membaca hafalannya dalam satu majelis, 1 kali duduk, disimak minimal 10 orang, 30 juz, mulai dari juz 1 sampai juz 30 bil ghaib dengan hafalannya. Ada 4 santri kami dari Putra 2, yaitu Farhan Rizki Albedi bin Gustri Afandi dari Kulim. Kemudian yang satunya lagi Lufian Muhafid Saragi bin Nasrul Saragi dari Tasik Seri. Kemudian yang putri Halimah Sa'diyah binti Badrun dari SPE 2 Buana. Kemudian Fatimah Az-Zahra bin Haji Suhudi dari SPE 6. Alhamdulillah, keempat santri ini baru saja menyelesaikan hataman setoran. Bahkan 2 anak ini baru 1 bulan hatam setor 30 juz, tapi dengan kuasa Allah mereka dapat membaca 30 juz 1 kali duduk, hanya persiapan 1 bulan. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kami sendiri dahulu ketika menghafal Al-Quran di atas, dilanjutkan dengan musafahat dan hikmat. Kita masuki acara yang kelima, sholawatan, dilanjutkan dengan mahalul qiyam dan bayan oleh kiai kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulul Karim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, terlebih dulu kami menyampaikan salam dari pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah di Temboro, Bapak Kiai Umar Fathillah, Bapak Kiai Ubaidillah Ahror, kepada para wali santri yang ada di sini. Saya sekedar wakil dari beliau-beliau. Al-Fatah Temboro mempunyai cabang kurang lebih 300 cabang di seluruh Indonesia dan beberapa cabang di Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja. Tentunya tidak mungkin beliau datang satu persatu. Oleh karena itu, kami mewakili beliau-beliau datang ke Al-Fatah cabang Kandis ini. Cabang Kandis. Ya, Al-Fatah cabang Kandis yang berdiri tahun 2018. Kita hadir dengan harapan dan doa semoga pesantren Al-Fatah Kandis ini nantinya menjadi pesantren yang besar, pesantren yang barokah, pesantren yang jadi sumber-sumber hidayah seluruh alam, insyaallah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan umur panjang, kenikmatan, Masya Allah, beberapa hari yang lalu kita mungkin mengikuti acara nisfu Sya'ban di surau, di masjid atau di rumah kita, yang menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada kita. Saking sayangnya Allah masih menemukan kita dengan malam nisfu Sya'ban tahun ini. Andai kata Allah tidak sayang, mungkin kita tidak akan menemui nisfu Sya'ban. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah berikan umur kita panjang sampai kita pertemuan wali santri di pesantren ini. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, yang mana dengan kenikmatan ini Allah kumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini. Terlebih lagi wajib kepada para wali santri untuk bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih anak-anak kita untuk ada di pesantren ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih putra-putri kita untuk kerasan belajar mengaji di pesantren kita ini. Masya Allah, kita lihat sekarang orang tua yang anaknya tidak mau dipondokkan, yang anaknya tidak di pesantren. Kebanyakan para orang tua mereka sangat sulit menghadapi anak-anaknya. Mereka kebingungan menghadapi anak-anaknya karena anaknya terus 24 jam
Jangankan mendengarkan bapak dan ibunya, menoleh pada bapak dan ibu pun tidak. 24 jam mereka bermain dengan HP, dengan alat elektronik dan seterusnya. Hari ini tidak ada orang tua yang tidak risau, itu tidak ada. Pada waktu kita kecil dulu, saya dengan bapak-bapak ibu kecil dulu, di satu kampung televisi mungkin cuma satu aja. Itu pun di balai desa, di kepala kampung, di kepala desa. Dalam bahasa Jawa di Pak Lurah. Itu pun nanti jam 11 sudah padam itu TV-nya. Selesai. Dan kita kembali ke rumah masing-masing. Satu televisi ditonton kadang sampai 100-300 orang. Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu jarang sekali orang masuk ke bioskop, orang melihat tempat-tempat kemaksiatan, jarang sekali. Jarang sekali. Pada waktu itu kalau ada orang tua menitipkan anaknya di pesantren, siapapun orang tuanya, dan anaknya kerasan di pesantren, maka mereka sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur karena anaknya ada di pesantren, kerasan di pesantren, program di pesantren 24 jam. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang ini, di mana kita semua tahu, orang tua semua menyadari bahwa zaman semakin maju, zaman semakin modern, tidak lantas membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertambah soleh, bertambah alim, kemudian hafid dengan sendiriannya. Ternyata tetap pesantrenlah satu-satunya tempat yang bisa membuat anak-anak kita terdidik, terprogram, terawat, terasuh dalam bimbingan agama dalam 24 jam. Semoga anak-anak kita yang didirikan pesantren ini menjadi anak-anak yang ilmunya barokah, ilmunya manfaat. Nanti anak-anak kembali ke rumah menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh orang tuanya, bukan di dunia saja, bukan, tapi nanti dibanggakan di akhirat. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, karena itulah wajib kita bersyukur ketika anak kita ada di pesantren, ketika anak kita kerasa di pesantren, ketika anak kita 24 jam dalam program di pesantren. Secara zahir kita bersyukur seperti itu. Secara rohaniah kita bersyukur, wajib hukumnya bersyukur bagi orang tua para wali santri yang menitipkan anaknya di pondok. Oleh karena di pesantren ini dan di pesantren-pesantren yang lainnya 24 jam dalam program agama, dalam program ibadah, dari akan tidur sampai mau tidur lagi, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur 24 jam dalam program ibadah. Mau tidur diajak bareng-bareng membaca adab-adab tidur, dibangunkan tidur, dibangunkan dari tidurnya untuk sama-sama sholat tahajud. Setelah selepas sholat tahajud sama-sama istighosah. Istighosah bukan untuk kepentingan pesantren, bukan untuk kepentingan para ustadznya, tapi kepentingan anak-anak itu sendiri, dan yang paling lebih lagi adalah kepentingan orang tuanya yang di rumah, di mana saat anaknya menangis-nangis istighosah di pesantren, barangkali bapaknya masih ngorok tidur di rumah. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, mereka berdoa untuk orang tuanya. Ya Allah, beri orang tua kami kasih sayang, ya Allah. Beri orang tua kami rezekimu, ya Allah. Beri orang tua kami barokah-barokahmu, ya Allah. Sehatkan orang tua kami, ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang membanggakan orang tua kami, terutama nanti di akhiratmu, ya Allah. Ini doa anak-anak yang di pesantren ini, Pak. Doa anak-anak kita seperti itu. Ketika anak kita malam hari, akhir suatu malam bangun dari tidurnya, selepas istighosah mendoakan orang tua, dari mana tidak dijabai doa anak-anak kita, Pak? Oleh karena itu kita patut bersyukur ketika anak-anak kita kerasan di pesantren.
Yang kedua, ketika kita menitipkan anak di pesantren, maka karena itu anak kita, kita yang membiayai, kita yang merawat mulai kecil, terutama para ibu yang mengandung 9 bulan dan seterusnya menyusui sampai beberapa bulan, maka semua amalan-amalan anak-anak yang di pesantren ini, mulai dari amalan sholat fardu, amalan sholat tahajud, bahkan amalan doa keluar masuk toilet pun, bapak dan ibunya dapat kiriman pahala, dapat kiriman as-sawab, dapat kiriman ganjaran. Itulah yang namanya jariah. 24 jam Pak. Tentu saja bapak tidak melihat betapa banyak pahala yang dikirimkan anak-anak kita ke rumah kita. Bapak tidak akan melihat, karena yang namanya pahala tidak mungkin dilihat di HP. Ini bukan phone banking, bukan internet banking yang orang transfer langsung keluar berapa angkanya, bukan. Ini perkara-perkara yang dicatat oleh para malaikat, disimpan oleh para malaikat, nanti pada waktunya baru dihadirkan kepada kita. Pada saat-saat kita sangat-sangat membutuhkan, maka nanti akan hadir pahala-pahala yang dulu ketika di pesantren oleh anak-anak kita dikirimkan ke rumah-rumah mereka. Tentu saja kita tidak merasa sekarang, tapi seumpama kita diberi mukasyafah oleh Allah, diberi basirah oleh Allah, kita akan tahu betapa setiap hari, setiap jam, setiap menit anak-anak kita mengirim pahala-pahala kepada kita. Secara logika, Bapak, saya kasih gambaran begini. Kalau Bapak mengajari anaknya mengucapkan Allah, anak yang baru lahir, baru bicara, kita ajari lafaz Allah, Allah. Lantas anak tadi juga bisa mengucapkan Allah, Allah. Kita ajari anak kita, nak, kalau kamu makan baca bismillah, nak. Selesai makan baca alhamdulillah. Nah, ini begini. Maka ketika anak kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, baik ketika makan ataupun ketika permulaan membaca surat dalam Al-Quran, apalagi ketika membaca Al-Fatihah, apalagi ketika sholat, maka kita orang tua yang mengawali mengajari anak kita mengenalkan kalimat-kalimat tadi, sudah pasti akan mendapatkan kiriman pahala. Sudah pasti akan mendapatkan kiriman kalimat-kalimat yang anak kita bacakan tadi. Itulah yang namanya amal jariah. Seumpama bapak dan ibu jariah sedekah berupa keramik di masjid ini, atau berupa genteng, berupa seng di masjid ini, di atap di masjid ini, kemudian di bawah atap digunakan orang iktikaf, digunakan orang sholat sunnah, digunakan orang baca Quran, digunakan orang wiritan, digunakan oleh orang riyadhah, digunakan oleh orang yang berbuat kebaikan. Maka bapak yang tidak ikut baca Quran, tidak ikut sholat sunnah, tidak ikut sholat fardu, akan mendapatkan kiriman-kiriman pahala yang langsung dikirimkan kepada amalan kebaikan bapak dan ibu. Nanti akan dilihat ketika sudah di alam kubur nanti. Itulah yang namanya sedekah jariah, yang namanya amal-amal jariah. Di mana amal jariah ini perkara yang paling penting yang nanti kita petik ketika kita sudah di akhirat. Kalau sekarang biasa-biasa saja, berjalan ke pasar, orang-orang yang menginfakkan 50 juta hartanya ke masjid dengan orang yang tidak menginfakkan, jalan bareng ke pasar, jalan bareng ke tempat kerja, orang lihat sama saja. Sama saja. Kemarin juga begitu, sekarang juga begitu, besok juga seperti itu. Ketika berjalan bersama, ini orang yang anaknya di pesantren, ini orang yang anaknya tidak di pesantren, berjalan bersama, kelihatan sama saja, tidak ada bedanya sama sekali. Tapi nanti ketika di akhirat turun titah dari Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang mujrim, wahai orang-orang yang tidak punya simpanan pahala, wahai orang-orang yang tidak punya simpanan amal jariah, wahai orang-orang yang tidak punya pahala sama sekali, berpisahlah kamu dengan orang-orang yang selama di dunia rajin memupuk jariah. Berpisahlah kalian dengan orang-orang yang ketika di dunia rajin memupuk sedekah jariah, rajin
rajin memupuk amal jariah, rajin menitip-nitipkan amal jariah. Dan itu qat'i, Pak. Ada di dalam Al-Quran kata-kata itu. Oleh karena itulah kita wajib bersyukur ketika anak-anak kita ada di pesantren, kerasa di pesantren. Terlebih lagi kita mesti bersyukur ketika di satu kampung wujud satu pesantren. Ketika di satu kampung muncul satu pesantren, hidup satu pesantren, wujud satu pesantren, maknanya adalah hadiah bagi orang di kampung itu. Hadiah anugerah terbesar dalam satu negara, dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten, dalam satu kecamatan wilayah adalah adanya pusat-pusat ilmu yang mengajarkan ilmu agama di kampung itu. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tentunya kita semua tahu bahwasanya ketika kita menitipkan anak kita di pesantren, maka kita mempunyai target. Bagaimana targetnya? Para ulama menganjurkan pada kita ketika kita menitipkan anak di pesantren, maka target paling penting adalah tentunya bagaimana anak kita ilmunya manfaat dan ilmunya barokah. Ilmu yang manfaat semua orang bisa. Semua orang bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, itu bisa. Tapi ketika mendapatkan ilmu yang barokah, inilah yang banyak dipermasalahkan oleh para ulama, karena belum tentu orang yang alim mendapatkan ilmu yang barokah, belum tentu seseorang yang dia ustaz, dia kiai, dia alim, belum tentu anak-anaknya pun ilmunya barokah, ini belum tentu. Bapak dan Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, maka rumusan para ulama dari kitab-kitab yang kita baca, yang diajarkan di pesantren-pesantren adalah bahwa yang namanya ilmu anak-anak kita itu akan barokah ilmunya. Ketika yang pertama, anak-anak kita dan kita para wali santrinya terutama mempunyai mahabbah kepada pesantren ini, mempunyai mahabbah kepada pesantren, mempunyai kecintaan, mahabbah kepada para ustadz, ustadzah di pesantren ini, mempunyai kecintaan kepada para guru-gurunya, kecintaan kepada para kiainya, kecintaan kepada para ustadznya, terutama kecintaan kepada pesantren kita di mana anak kita nyantri di sini. Maka kalau tidak ada kecintaan kepada guru kita, Pak, kalau tidak ada kecintaan kepada ustadz-ustadz yang mengajar anak-anak kita, Pak, jangan diharap kita akan mendapatkan barokah dari anak-anak kita. Keberkahan daripada anak-anak kita itu, Pak, bukan muncul ketika di dunia, bukan. Di dunia ini anak yang membanggakan orang tua tidak harus mondok, Pak, tidak harus di pesantren, Pak. Untuk membanggakan orang tua tidak harus hafal Al-Quran. Tetapi kebanggaan itu adalah kebanggaan nanti di akhirat, yaumul kiamat. Pada saat orang para mujahidin fisabilillah mereka masuk surga, berbondong-bondong kelompok al-mujahidin fisabilillah masuk surga. Datang rombongan selanjutnya, kelompok orang-orang as-solihun, orang-orang ahli ibadah masuk surga semuanya. Kelompok orang-orang yang ahli sedekah masuk surga semuanya. Giliran kelompok orang-orang yang hafal Al-Quran di-stop oleh malaikat. Wahai antum yang ketika di dunia menghafalkan Al-Quran, berhenti, jangan dulu antum masuk surga. Maka kata para malaikat, jangan antum masuk surga, tapi tolong kamu cari saudara-saudari kamu, anhandai tolan kamu, keluarga kamu, 10 orang dari keluarga kamu yang sudah dipastikan masuk neraka, kamu cari mereka, kamu seret mereka ke surga. Tidak ada perkara yang membanggakan bagi orang tua, Pak, melebihi ketika anaknya menjabat tangan kita orang tua. Pak, saya anakmu. Pak, mari ikut saya masuk surga, Pak. Pak, saya anakmu. Mari ikut saya masuk surga.
Pak, saya hafal Quran dulu, asbab korban bapak pagi dan siang dan malam mencari bekal untuk saya di pondok. Pak, sekarang jabatan anak saya, mari bapak ikut saya ke surganya Allah.